Kenalin, nama aku Diki Santoso, umur aku saat ini 18 tahun. Aku lulusan dari SMK Telkom di Jakarta, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saat ini, aku bekerja di Nexoft Indonesia, yang sebelum masuk ke Nexoft tuh aku ikut bootcamp dari Jitu, yang diselenggarakan bareng Nexoft juga, dan aku peserta bootcamp batch kedua. Jadi sebelum saya masuk di SMK, saya tuh nggak tahu sebenarnya programming itu apa. Emang saya main komputer, main warnet sih lebih tepatnya, tapi kan cuman nge-game aja gitu. Paling yang ngerjain tugas kayak PowerPoint atau ngeprint buat artikel lewat Word gitu kan. Cuman kalau dunia programming sendiri kan baru saya benar-benar kenal gitu pas ya SMK. Waktu awal masuk SMK tuh saya kenalan kan sama bahasa C++, terus kenalan juga ada PHP, terus ngebahas sedikit juga soal HTML, CSS, JavaScript. Nah, dari situ jujur ya saya belum benar-benar tertarik gitu. Bahkan udah ngejalanin 2 tahun masa SMK dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, saya belum tertarik sama sekali. Tapi tetap gimana ya ngejalanin tugas dari guru, ngoding juga, cuman ya nggak sampai nerima, hitungannya nggak sampai kayak berasa ini tuh jalan ninja gue gitu, misalnya kayak gitu ya. Cuman kan karena itu kan jurusan saya dan mau nggak mau kan saya harus ngejalanin itu kan. Jadi sering berjalannya waktu saya mulai makin ngulik gitu soal programming, dan saya sadar menurut saya pribadi teknologi itu berkembang pesat banget. Jadi kalau misalnya kita nggak ambil bagian dalam teknologi, kita bisa ketinggalan zaman kan. Jadi mau nggak mau kita harus bisa nyimbangin lah diri kita sama ya teknologi tadi. Dan menurut saya cara kita bisa nyimbangin perkembangan teknologi ya, pertama kan kita bisa ambil bagian di dalam ranah teknologi tadi. Kedua, kita juga bisa ngebuat something lah yang ya berhubungan sama teknologi. Terus waktu kelas 3 SMK itu saya mulai tertarik dan mulai nyaman sama programming. Terus saya belajar dikit-dikit, ngulik-ngulik juga, bikin web, bikin aplikasi kayak gitu kan. Nah dari situ baru tuh saya mulai sadar kalau misalnya ya, dari awal udah sadar sih, dari awal mau suka ke dunia programming udah sadar kalau itu bakal jadi keuntungan saya kalau misalnya terjun ke dunia teknologi kan. Tapi justru pas belajar memperdalam programming, saya jadi lebih sadar gitu kalau ya dengan programming kita bisa gimana gitu kan ya, menciptakan sesuatu yang mungkin rada kurang make sense, tapi itu bisa terjadi. Contohnya kan kayak ya online shop gitu kan, yang mungkin sebelumnya orang mikirnya tuh ya nggak bisa gitu. Terus ya banyak contoh aplikasi-aplikasi lain lah yang dibuat yang memudahkan kita sebagai manusia dalam beraktivitas sehari-hari kan. Banyak aplikasi yang bikin kita tuh jadi lebih hitungannya lebih mudah lah ya. Hitungannya kita dipermudah lah sama teknologi gitu. Saya senang sih bisa terjun di dunia programming karena walaupun saat ini mungkin saya masih berusaha untuk memperdalam programmingnya, ilmu programming saya, tapi mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan saya bisa andil di dalam pemecah solusi gitu. Ibaratnya kayak kita nyelesain masalah yang masyarakat punya, tapi yang bisa diimplementasiin di dunia teknologi gitu kan. Nah jadi selama proses pembelajaran saya udah mikir kalau ke depannya ya saya akan menjadi bagian lah hitungannya dalam menjadi pemecah masalah tengah masyarakat. Jadi waktu itu juga Akademi dan Nexoft datang ke sekolah kami. Terus ya mereka nyari peserta buat ikut bootcamp kan. Kebetulan juga kelas saya waktu itu dikunjungi juga. Jadi kan karena mereka promosi, terus saya juga tertarik. Akhirnya saya coba buat daftar. Program yang ditawarkan namanya Fun Coding Bootcamp yang dilaksanakan selama 3 bulan. Dimulai dari bulan Juli tanggal 15 sampai 15 September 2020. Pertama karena itu kan coding ya, dan kebetulan saya juga kan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, saya juga ngoding gitu. Jadi
saya mikirnya ya kalau lulus SMK kan banyak yang perusahaan tuh butuhnya ya anak-anak lulusan S1 gitu kan, jarang yang lulusan SMK. Terlebih waktu itu pas mereka datang ke sekolah kami kan promosinya tuh habis bootcamp kemungkinan bisa kerja di Nextsoft kan. Jadi karena embel-embel itu saya tertarik dong untuk ikut. Saya juga mikir kalau misalnya kalaupun saya nggak kerja di Nextsoft, at least saya udah dapat ilmu yang dipelajari dari bootcamp tersebut gitu Mbak. Kalau yang saya tahu Jitu Academy kan penyelenggara media belajar digital, ya khususnya ke programming ya yang saya tahu. Dan kalau Nextsoft sendiri kan perusahaan yang bergerak di bidang software house gitulah hitungannya, tapi untuk consumer goods kan. Itu sih yang saya tahu dari kedua itu, dan saya pun taunya ya selepas mereka promosi Fun Coding Bootcamp tadi di sekolah saya. Baru saya mulai ngulik tuh apa sih Jitu Academy dan apa sih Nextsoft itu. Nah dari situ juga saya memberanikan diri buat ikut program tersebut. Kalau saya sendiri ya dari awal masuk SMK Telkom memang udah pengen kerja, nggak kepikiran buat kuliah gitu. Tapi rasa ingin kuliah tuh pengen juga sih, karena ya kan kalau mau misalnya kita mau jabatan atau mungkin dapat pendidikan yang lebih, itu kan mau nggak mau ikut kuliah kan, ambil S1. Jadi ya prefernya ke kerja, cuman tetap ada planning untuk kuliah. Sebetulnya kalau harapan saya sendiri itu saya pengen kerja di unicorn kan, startup itu salah satunya ya misalnya Tokopedia, Bukalapak gitu. Cuman kebetulan karena waktu itu juga pas Nextsoft sama Jitu promosi, kebetulan saya belum benar-benar terjun untuk nyari gitu. Jadi ya planning buat kerja di mananya belum ada sih. Jadi mau nggak mau kan karena dipromosi juga dan saya juga tertarik, jadi ikutnya ke program tersebut. Pertama jelas daftar dari sekolah saya sendiri yang daftar waktu itu kurang lebih 60-an, dan yang benar-benar ikut seleksi itu 30 lebih. Nah waktu seleksi itu ada beberapa step seleksi, salah satunya ada pseudocode gitu. Nah habis seleksi selesai kita langsung belajar bootcamp di Nextsoft langsung. Kebetulan karena pandemi yang tadinya di awal Juli jadi dipending sampai 15 Juli baru dimulai kan. Sesuai sama materi yang ditawarin di bootcamp, itu ada Java sama React.js. Nah pertama di bulan-bulan awal itu kami diasah lebih ke algoritmnya sih, jadi cara berpikir sama ngedefine masalah. Habis itu sambil algoritma kami diasah, pelan-pelan juga masuk sintaks-sintaks Java, itu yang diajarin langsung sama mentor dari Jitu kan. Habis itu lepas dari 1 bulan itu kami masuk ke React.js. Kurang lebih sebenarnya Java nggak 1 bulan pas sih, 3 mingguan kayaknya kalau saya nggak salah. Nah habis itu langsung masuk ke React.js. Di React.js sendiri ya kami belajar dasar-dasarnya, terus cara menggunakannya. Habis itu baru tuh masuk ke minggu-minggu project hitungannya lah. Project 1 minggu project. Itu pakai bahasa dari 2 bahasa tersebut kita dipecah jadi beberapa tim. Habis itu ada kurang lebih 4 tim kalau nggak salah ya, 4 tim yang ngerjain project 1 minggu. Nah dari project itu sebenarnya ada seleksi sih. Jadi selesai project itu kami langsung dialihkan ke project Nextsoft. Itu projectnya besar, 1,5 bulan kita ngebuat aplikasi kantor, tapi dipecah lagi jadi 4 tim total. Nah dari 4 tim tadi masing-masing tim ngerjain sub project lah hitungannya. Jadi Nextsoft punya ada beberapa aplikasi itu dari terus ke 4 tim tadi itu dipecah. Jadi misal aplikasi A dipecah ke tim 1 tapi nggak ngerjain full satu aplikasi gitu, dia ngerjain kayak beberapa bagian dari aplikasi tersebut aja. Itu 1,5 bulan. Habis itu ternyata di situ juga terjadi seleksi kan. Nah setelah 1,5 bulan project kita langsung kenalan sama, ini untuk yang lulus langsung kenalan sama aplikasi core application-nya kantor lah. Ada namanya D6, itu di-publish juga di webnya Nextsoft. Habis itu baru kita benar-benar kerja. Jadi hitungannya tuh selesai
bootcamp sama proyek akhir Nexop tuh 15 September lah. Nah itu baru kita mulai kerja sampai ya sekarang ini. Kalau rasa saya pribadi sih seneng ya, karena terlebih kan ini lagi pandemi kan, banyak yang di PHK juga, banyak yang susah nyari kerja juga, terlebih untuk lulusan SMK kayak saya gitu. Kebetulan karena saya juga ya alhamdulillah udah ikut bootcamp, terus saya kan langsung terjun di proyek kantor gitu, jadi ada seneng, pertama seneng karena bisa masuk jadi karyawan di Nexoft. Terus ada senang-senang yang lain, misalnya kayak saya dapat ilmu lebih dari bootcamp yang diadain Knowledge itu sama Nexoft. Ilmu kayak cara ngedefine masalah, terus misalnya ngasah algoritma, ngelatih kita buat nulis kode yang benar juga gitu. Jadi senangnya tuh nggak cuma jadi karyawan, tapi senang ya dapat ilmu-ilmu lain juga. Misalnya ya tadi yang udah saya sebut, define masalah dan lain-lain. Perbedaan ya, kalau perbedaan sih pertama dari cara belajar mengajarnya, kan kalau di sekolah kan guru tuh terpaku banget sama buku kan. Ya ada juga sih guru yang emang dia di luar dari konteks buku tapi tetap masuk gitu, cuman mayoritas kan guru kayak gitu. Kalau bootcamp sendiri kan lebih ke gimana ya, ini kan khususnya programming ya. Kita kan belajar emang ada materi yang bakunya, tapi kan dilepas di luar dari materi kan kita bisa searching lagi gitu. Jadi menurut saya lebih humble lah kalau bootcamp tuh dibanding sama belajar di sekolah. Terus juga dari segi ini kalau boleh jujur ya, kalau dari segi pemahaman jelas kalau misalnya bootcamp pemahaman kita tuh langsung ke skill gitu. Tapi kalau sekolah kan biasanya banyak di teori kan, prakteknya tuh jarang. Kalau bootcamp sendiri kan ya teori ada, tapi kan prakteknya juga banyak. Jadi habis kita bahas materi 1 langsung praktek, materi 2 langsung praktek gitu. Jadi secara skill lebih jelas, lebih diasah waktu kita bootcamp dibanding di sekolah. Belajar saya di sekolah itu iya emang ada persentase baiknya juga lumayan banyak gitu. Jadi saya gimana ya, persentase pemahaman saya banyak, cuman kalau misalnya kita mau lebih kan kita harus ngulik lagi kan di luar jam sekolah. Jadi kalau bootcamp sendiri kita tetap harus ngulik, cuman kan gimana ya, kalau misalnya bootcamp tuh walaupun kita belajar di bootcamp, kalau misalnya kita ngulik lagi kan ilmu kita lebih banyak. Jadi 50-50 lah. Cuman kalau misalnya di sekolah kan menurut saya 20% di sekolah, 80%-nya belajar dari luar gitu. Kalau saya pribadi, bootcamp kan dimulai itu pas di tengah-tengah pandemi kan. Kebetulan 3 bulan sebelumnya tuh sekolah saya meliburkan kami, dan liburnya tuh kurang lebih 3 bulanan lah. Nah selama libur itu saya belajar intensif juga di programming. Jadi tujuannya untuk mempersiapkan saya terjun di bootcamp. Saya belajar programming juga, cuman jadwal belajarnya itu saya buat sendiri, saya define sendiri, terus saya buat hitungannya sengekang mungkin lah, biar saya sendiri bisa mandiri kan, bisa disiplin juga. Jadi waktu bootcampnya dimulai itu emang kita kan ada proyekan kecil-kecil juga kan, hitungannya setiap hari lah. Nah emang rada kagok sih awalnya, karena kan pertama ini tuh digencar sama deadline. Sebelumnya saya jarang banget gitu terpojok sama deadline, tapi karena proyek di bootcampnya sendiri dinilai deadline, jadi kan mau nggak mau saya harus tanggung jawab sama apa yang udah dikasih ke saya kan. Jadi saya berusaha buat nyelesain itu, walaupun emang banyak kendala sih, dan ya saya juga sering nanya ke teman untuk kerjain. Terus kalau saya pribadi ya kenapa bisa semangat terus ngerasa tanggung jawabnya ada, karena pertama kan saya juga dibayarin, ini kan beasiswa dari Nexoft sama Jitu. Terus saya sebagai penerima beasiswa kan harusnya ngucapin mengekspresikan rasa terima kasih saya dengan semangat belajar saya, dengan hasil terbaik, terus dengan usaha dengan usaha sekeras mungkin gitu. Jadi gimana cara lain untuk berterima kasih ke mereka selain ya tadi kita nunjukin prestasi terbaik, nunjukin kalau kita tuh mampu nyelesain semuanya. Contohnya kayak tugas-tugas yang berat, terus pelajaran bisa kita tangkep. Dan juga kita harus ngebuktiin ke pihak Nexoft sama Jitu ya kalau kita itu peserta yang tahu rasa berterima kasih, terus kita itu peserta yang gak pantang menyerah.
Kalau suasana belajarnya jelas seru ya, karena selain kita ngedengerin teori dari guru, kita juga kan bisa saling tanya jawab. Intinya aktif lah, nggak pasif gitu. Terus yang serunya lagi tuh habis kita belajar, kita bisa langsung praktekin gitu di laptop kita masing-masing. Kalau misalnya kayak di sekolah nih, balik lagi ke sekolah. Kalau di sekolah kan ya kita teori, kita hitungannya ya ngerjain tugas segala macem lah. Yang praktek kan jarang kan, dan prakteknya juga nggak sering gitu. Kalau misalnya kayak di bootcamp kan, abis teori kita bisa langsung praktekin nih di laptop kitanya, jadi nggak perlu nunggu perintah. Iya sih, emang kadang harus diperintahin dulu, kayak misalnya mau ngerjain something tuh ya diperintahin buat kita, ayo ngoding gitu. Tapi kalau misalnya nggak diperintahin pun kita bisa praktekin sendiri gitu. Jadi sambil mentor yang ngejelasin, nah kita juga praktekin di laptop. Terus juga kalau jam belajarnya sendiri sebenarnya dari pagi sampai sore, kurang lebih jam 9 sampai jam 3. Dari pagi sampai siang itu biasanya emang teori dari mentornya kan. Tapi di sela-sela teori juga kita diminta untuk praktekin. Nah, pas praktek itu kita bisa tanya jawab juga ke mentornya langsung. Misalnya ada yang keliru nih, atau kita sendiri kurang paham, sambil kita praktekin kita bisa langsung tanya ke mentornya. Jadi nggak cuma dengerin mentor yang ngejelasin, kita juga ambil bagian dalam prakteknya. Terus dari siang bisa habis lunch sampai sore itu kita belajar lagi kan. Nah, belajar teori sama praktek lah, berselingan gitu. Habis itu biasanya ada tugas-tugas yang dikasih sama mentornya. Itu deadline-nya semalaman. Makanya saya bilang di awal tadi ya, itu kita jadi lebih disiplin karena kita kan hitungannya dikejar deadline kan ya untuk kerjaan proyek tadi. Jadi setiap hari itu ada proyek-proyek kecil. Kayak tugas gitulah, tugas-tugas kecil yang dikasih ke kita sebagai peserta nih untuk nyelesain ya proyek tersebut. Ya tujuannya biar nilai kita juga bisa ke-up sih. Kalau untuk saya sendiri, misalnya saya kesulitan ngerjain tugas dari mentor, biasanya saya nanya ke temen sih. Tapi sebelumnya saya coba searching dulu sendiri di Google. Kalau misalnya emang ke-stuck gitu, saya diskusi sama teman, saya nanya ke temen juga, karena dari gimana pun kan saya juga nggak sehebat itu gitu untuk ngerjain tugas. Jadi mau nggak mau kan saya diskusi ke teman juga, dapat ilmu dari mereka juga. Tapi kalau misalnya mau nanya ke mentor juga bisa sih, cuman saya jarang, lebih seringnya ke teman, karena bahasa teman biasanya lebih mudah ditangkap gitu kan. Ya walaupun bahasa mentor juga nggak sekaku itu sih, humble juga, cuman dibanding teman lebih gampang terima dari teman gitu sih. Kalau untuk penilaian sendiri, selain dari proyek harian, dari sistem belajar kita, ada juga proyek-proyek kecil. Kan tadi sudah sempat bilang kan, di awal tuh udah saya singgung-singgung, itu proyek-proyek yang mingguan sama proyek akhir kan. Nah, untuk masuk ke proyek akhir sendiri, itu kita hitungannya sebenarnya akumulasi nilai dari belajar selama kurang lebih 1 bulan, terus proyek-proyek kecil. Dari situ udah kelihatan tuh, karena Jitu sendiri kan ngambil penilaiannya berdasarkan proyek-proyek kecil sama tugas harian kita kan. Sama gimana kita selama belajar, gimana berkembangnya kita, terus kita tuh cepat paham gak sih sama materi, terus kalau misalnya dijelasin A, kita nangkap atau enggak gitu. Nah dari situ juga kita dinilai sebenarnya, sikap juga kita dinilai sama mentor-mentor, dan itu yang menurut saya bikin kita tuh jadi bisa hitungannya layak untuk ngikutin proyek besar lah, proyek akhir 1,5 bulan dari Nextsoft. Kalau yang saya rasain, karena waktu masuk sebagai karyawan kan saya langsung dapat proyekan kantor kan, proyek dari aplikasi saya lah. Kebetulan waktu itu saya megang bug, jadi tim bug gitulah. Nah dari situ ketahuan tuh bedanya. Pertama kita langsung menghadapi masalah yang ini tuh real bakal impact ke orang luar gitu. Kalau di bootcamp kan impact ke tim kita kan, terus ya paling ke hitungannya sesuai atau enggak sama ketentuan gitu. Nah kalau misalnya di proyek kantor kan ini real aplikasi, dan ini impactnya ya nggak cuman ke internal di kantor, tapi ke orang-orang luar yang pakai aplikasi dari kantor saya, dari Nextsoft gitu kan. Jadi pertama jelas lebih menantang, karena ya itu tadi aplikasinya kan besar juga kan. Terus selama jadi tim bug juga saya kan harus
tracing dulu nih masalahnya tuh ada di mana, terus kenapa kok bisa nggak sesuai sama ekspektasi dari klien gitu kan. Jadi ya mau nggak mau tracing juga, terus diskusi juga sama mentor-mentor. Dan dari ya itu kalau udah terjun ke proyek kantor tuh enaknya kita dapat ilmu banyak dari mentor. Mentor yang saya maksud tuh misalnya kayak senior-senior kita ya. Kita tanya jawab ke mereka, ke senior-senior yang jauh lebih paham, pemahamannya jauh dari kita, dan kita juga dapat nih celah-celah gimana sih caranya biar bisa hitungannya jalan pintas, nggak jalan pintas juga sih hitungannya, cara mudah biar kita bisa cepat memahami gitu, biar cepat nyelesain apa yang diminta sama klien gitu sih. Kalau dibilang nyesel atau enggak, jelas enggak, karena pertama kan ini lagi pandemi juga kan, ya orang susah-susahnya gitu nyari kerja, banyak juga yang PHK. Emang kalau dari dunia programming sendiri sebenarnya nggak begitu sulit menurut saya, nggak begitu sulit karena kan ya banyak proyekan-proyekan kayak freelance, terus banyak juga ibaratnya demand-nya tuh gede lah gitu. Dan supply dari Indonesia sendiri kan untuk talenta digital yang saya tahu nggak segitu, nggak sebanding sama demand ya kan. Jadi saya bersyukur karena dari bootcamp sama kerja di Nextsoft ini kan bisa pertama jadi pengalaman pertama saya terjun di dunia kerja, kedua saya dapat ilmu baru kan dari bootcampnya, terus ilmu baru dari Nextsoft sendiri. Ya tadi cara ngedefine masalah yang diajarin sama senior-senior di kantor. Jadi kalaupun misalnya nanti saya nggak di Nextsoft lagi atau mungkin saya mau cari pengalaman lain lah, seenggaknya saya udah megang bekal gitu dari ya bootcamp sama kerja di Nextsoft waktu baru lulus SMK ini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau terjun di dunia programming, pertama ini saran berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, kita coba untuk lebih memperdalam bahasa Inggris karena ya pertama source belajar terbesar itu kan dari luar kan, terlebih biasanya kan bahasa yang dipakai bahasa Inggris. Emang ada bahasa Indonesia cuman kan nggak sebanyak kalau kita pakai bahasa Inggris lah ibaratnya gitu. Terus kalau misalnya sekiranya bahasa Inggrisnya udah cukup, nggak harus fasih kok, tapi cukup kita paham lah, misalnya baca, mendengar kita paham. Kalau misalnya ada teks-teks yang merujuk ke pembahasan materi kita bisa mengerti. Coba untuk ada dua pilihan sih, coba untuk pertama ikut bootcamp atau kedua otodidak. Kalau misalnya emang teman-teman semua bisa disiplin waktu khususnya, coba aja untuk otodidak. Tapi kalau misalnya dari saran saya sendiri, coba untuk ikut bootcamp. Salah satunya bootcamp dari Jitu Academy kan. Selain kita lebih terarah dalam proses belajar, kita juga punya mentor. Yang mana kalau misalnya kita keliru ataupun kita bingung nih mau ngerjain A dan bingung juga mau ngerjain B gitu, kita udah bisa langsung diskusi sama yang jauh lebih paham gitu. Yang jelas-jelas mungkin akan langsung ngebantu kita buat ngasih solusi dan ngasih jalan yang benar buat kerjainnya gitu kan. Jadi kita nggak keburu salah arah lah itu kan ya. Terus kalau misalnya emang sekiranya udah cukup di bootcamp ya coba buat ambil proyek-proyek gitu. Terus kenapa ya ini menurut saya juga teman-teman yang nonton video ini dan mungkin belum kepikiran untuk masuk di dunia programming, cobalah buat pahamin lagi programming itu apa, dan coba deh ngelihat ke luar. Kalau misalnya di dunia luar tuh sebenarnya yang paling impactful buat kehidupan kita ya teknologi kan. Ya kalau misalnya ada jalan yang mudah untuk ambil bagian di perkembangan dunia, contohnya untuk teknologi khususnya ya, cobalah buat ikut programming gitu. Tadi belajar programming tuh mungkin emang pahit di awal, tapi kalau misalnya kita udah ngerasain impact-nya ke diri kita secara ibaratnya secara kemampuan, terus secara materi juga kan, itu kita bakal sadar kalau misalnya programming tuh manis gitu di akhir. Terus programming juga ngajarin kita cara berpikir kan. Jadi ada masalah, kita coba untuk solving masalahnya gitu kan. Nah dari situ tuh pertama logika kita lebih keasah. Kedua kita juga bisa untuk melatih sebenarnya critical thinking sih. Jadi nggak cuman berpikir dari satu
ke garis besar, tapi kita bisa masuk ke kemungkinan-kemungkinan yang lain untuk menyelesaikan masalah tadi. Sedikit pesan dari saya. Pertama, kita sebagai generasi muda, cobalah untuk terus berkembang dan bertumbuh jadi insan yang lebih baik kan. Kita juga harus paham nih, ke depannya tuh kita mau kayak gimana, kita mau jadi apa. Nggak mungkin dong di Indonesia kita cuman ibaratnya ya jadi remah-remah lah. Cobalah untuk ambil bagian untuk menjadi penyokong kemajuan bangsa. Khususnya negeri kita tercinta kan, negeri Indonesia. Khususnya untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Nah kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu dengan niat yang tulus, dengan hati yang ikhlas, pasti tujuan kita untuk memajukan bangsa ini akan lebih mudah gitu. Hitungannya ada aja gitu jalan yang bisa kita dapetin, dan kita harus percaya sebenarnya apapun yang kita tanam hari ini pasti akan kita tuai nanti. Jadi kalau kita tanam kebaikan, kita akan menemukan kebaikan, begitupun sebaliknya. Kalau kita mau bertumbuh dan berkembang, jadi harus lakuin yang terbaik sekeras mungkin dan jangan pernah menyerah.